Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, nama saya Rafif Maulana Ahsan. Pada pagi hari ini yang cerah ini, saya akan menjelaskan tentang senyawa kimia yaitu etana. Hal yang kita bahas pada kali ini adalah strukturnya, asal senyawa, proses pembuatan, proses pengurangan, kegunaan, masalah yang ditimbulkan. Struktur etana. Sesuai dengan apa yang kita bahas, etana memiliki struktur yaitu C2H6. Asal senyawa etana terdiri dari 6 atom hidrogen H, yang setiap 3 dari 6 hidrogen H terikat dengan satu atom karbon C. Lalu kedua atom karbon C terikat dengan saling atom karbon yang sudah terikat dengan 3 atom hidrogen dan hasilnya menjadi C2H6 atau etana. Proses pembuatannya, setelah saya cari dari internet, saya hanya menemukan proses pembuatan awalnya dibuatnya melalui elektrolisis larutan kalium asetat. Proses pengurangan, tapi saya menemukannya di internet pembakarannya, jadi saya pakainya pembakarannya. Jadi proses pembakaran sempurna etana membebaskan panas sebesar 1559,7 kJ per mol atau 51,9 kJ per gram dan menghasilkan karbon dioksida dan air sesuai dengan persamaan kimia, yaitu 2C2H6 tambah 7O2 jadi 4CO2 tambah 6H2O tambah 3170 kJ. Kegunaan etana. Kegunaan etana yaitu adalah sebagai bahan baku untuk produksi etena atau etilena C2H4 melalui perengkahan khusus atau steam cracking. Bila diencerkan dengan kukus dan dipanaskan sebentar hingga suhu yang sangat tinggi 900 derajat atau lebih, hidrokarbon berat terurai menjadi hidrokarbon yang lebih ringan dan hidrokarbon jenuh menjadi tidak jenuh. Etana merupakan bahan yang baik dalam produksi etilena karena hasil reaksi perengkahan kukus etana menghasilkan persentase etilena yang cukup banyak, sedangkan reaksi hidrokarbon lain yang lebih berat menghasilkan produk berupa campuran yang memiliki sedikit etilena dan lebih banyak mengandung alkena yang lebih berat atau olefin seperti propena, propilena, dan butadiena, serta hidrokarbon aromatik. Masalah yang ditimbulkan etana. Etana memiliki kemampuan untuk menembak terutama ketika ia terikat dengan udara pada persentase 3,0 hingga 15,5% volume etana di udara, suatu campuran eksplosif dapat terbentuk. Habis itu, ini dapat membatasi oksigen di udara di mana ia ditemukan, dan untuk alasan ini ia menghadiri faktor resiko tersedak bagi manusia dan hewan yang ada dan terpapar. Habis itu, etana dalam bentuk cair beku dapat secara serius membakar kulit jika kontak langsung dilakukan dengannya, dan juga bertindak sebagai media kriogenik untuk benda apapun yang disentuhnya, membekukannya dalam beberapa saat. Berikutnya, uap etana cair lebih berat daripada udara dan terkonsentrasi di tanah. Ini dapat menimbulkan risiko penyalaan yang dapat menghasilkan reaksi pembakaran rantai. Berikutnya, konsumsi etana dapat menyebabkan mual, muntah, dan pendarahan internal. Menghirup selain mati lemas,
menghirup selain mati lemas menyebabkan sakit kepala, kebingungan, dan perubahan suasana hati. Kematian akibat henti jantung mungkin terjadi pada paparan tinggi. Habis itu etana ini mewakili gas rumah kaca yang bersama dengan metana dan karbon dioksida berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang dihasilkan oleh polusi manusia. Untungnya ia kurang berlimpah dan tahan lama dibandingkan metana dan menyerap lebih sedikit radiasi daripada metana. Terima kasih. Itu saja dari saya, Raffi Maulana Hasan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.